Ini Alkitab baru saya ambil. Kita baca Alkitab ya. Kamu baca Alkitab, kamu baca Bismillah dulu nggak? Soalnya temanmu waktu itu baca Alkitab Bismillah dulu. Ngawur emang. Nih, Alkitab ya. Jelas ya, bukan Al-Quran ya. Coba. Lihat dulu gambarnya, takut nggak kelihatan nanti. Nih. Ini langsung Mazmur kan, saya langsung buka Mazmur. Soalnya kemarin saya tandain. Nih. Mazmur 22 ayat yang kedua. Nih. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Ini adalah penggenaan nubuatan atas penderitaan Mesias. Nih. Dari mulai ayat 8, ini semuanya mengenai nubuatan tentang penyaliban Yesus. Nih ayat 8 ya. Kemudian bahkan di sini dikatakan apa nih di ayat yang ke berapa nih? Nih. Mereka membagi-bagi pakaianku. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan itu mereka membagi-bagikan pakaiannya dan membuang inpun di atas jubahnya. Kemudian di sini juga dikatakan apa? Nih. Aduh, bentar ya. Mana dia? Sebentar, teman-teman. Nih. Nanti di sini berbicara mengenai yang tadinya berisi penderitaan, pengharapan atas penderitaan nanti, di sini akan twist menjadi pengharapan akan kemenangan. Nanti kamu baca di sini. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmu. Inilah penggenapan yang terjadi sekarang. Yang sebelumnya orang-orang mengolok-olok Tuhan Yesus, ya. Kamu lihat sesaat setelah penyalibannya, langit menjadi gelap gulita, gempa bumi, kemudian tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Orang-orang yang tadinya mengolok-olok Tuhan Yesus seperti kepala tentara Romawi, ya, Longinus, kemudian juga imam-imam dan orang-orang Yahudi yang berada di dekat Yesus, mereka semuanya gemetar dan takut. Bahkan salah satu kepala tentara Romawi menggelengkan kepala dan berlutut ke tanah dan mengatakan, sungguh dia ini anak Allah. Ini twist namanya. Yang tadinya berisi tentang penderitaan, pengharapan, berubah menjadi pengharapan kemenangan. Nih, ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Tuh. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan. Clear. Apalagi pertanyaannya? Oh aja. Kau bilang haleluya harusnya. Silakan, apalagi pertanyaannya? Apa lagi? Udah. Kalau udah saya turunin. Nah, turun sendiri. Good. Thank you. Jawaban nggak jelas. Kalau jawaban saya nggak jelas, ya silahkan kamu buktikan. Jadi gini saudara yang baru bergabung, shalom. Minta tolong tap-tap layar dong. Gini, kalau emang lo ngerasa jawaban gua nggak jelas, lo naik. Di bagian mana nggak jelas. Jangan cuman komen kayak gini nggak berani naik. Kayak lo bilang gua salah, tapi lo nggak mau buktiin gua salahnya di mana dan lo kasih tahu yang benar. Itu namanya lo pengecut namanya, ya. Itu namanya Anda pengecut gitu. Anda benar-benar cuman congor doang nih. Gua naikin lo ya. Oh Hakato. Nih, yang bilang jawabannya membingungkan kayak gini nggak bakalan kelepas dari saya. Nih, tuh. Enggak emosi sih. Tapi kalau emosi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Karena kan manusia. Saya kan bukan batu. Batu aja bisa ada emosi loh. Bisa punya mata, punya mulut. Nanti hari kiamat kan di dalam imanmu batu bisa nanti tiba-tiba berubah menjadi punya mata, punya mulut. Masa saya manusia nggak boleh emosi? Emosi itu apa sih teman-teman? Emosi adalah ekspresi yang dikeluarkan oleh manusia. Mau dia marah, mau dia sedih, mau dia ketawa, mau dia senang, mau dia bahagia, itu namanya emosi loh. Lalita, kamu nggak pernah belajar ya? Aduh. Selamat malam. Bro. Selamat malam, shalom. Iya. Bagus, temanya bagus. Yesus Allah. Mantap sekali nih. Iya, mantap ya. Saya boleh bertanya ya kan? Terkait dengan tema saudara ini ya? Boleh. Yesus Allah itu ada nggak dalilnya?
Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 nomor 28. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Hah? Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Hah? Yesus, apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Hah? Yesus Ya justru Tuhanku dan bertuhan Allahku. di situ kan? Ya Tuhanku dan Allahku. Iya, Yesus bertuhan kan? Dia tidak mengatakan dirinya adalah Allah, betul? Iya, betul sekali. Yang mengatakan itu bukan loh. Ini Bang Zuma belajar Alkitab gak? Katanya paling tahu. Itu yang ngomong itu Iya, Thomas, murid saya kan Yesus. bertanya, saya Iya, saya mana jawab. pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah? Kamu menunjukkan dalil, justru di situ dia berdoa, gitu kan? Oh, itu Di bukan situ- dia yang berdoa. Aduh salah, Iya, bentar saya diam mau- dulu. Shh, dengerin. I explain everything, tapi kamu harus diam. Gak usah congor. Ya, saya nangkep. Anda tidak paham Alkitab. Tunggu. Yang Saya ngomong paham, di situ saya bukan ngerti. Yesus. Saya ngerti, Yang iya, ngomong ngerti. di situ bukan Yesus. Yang ngomong itu Thomas. Iya, saya ngerti. Saya Yesus yang diomongin katanya. Yesus yang dengar. ngomong. Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga. Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Ayo. Aduh, lagi ngomongin Kata itu Yohanes juga 20 Yesus ayat pernah 28. ucapkan. Dengar. Ini Coba hukuman open cam Anda dulu, kan. Open cam dulu. Yesus juga pernah mengatakan kan. Open cam dulu biar enak. Yesus Ada pernah open cam. mengatakan juga kan, Maria Ada jangan open sentuh cam. aku akan pergi kepada ilahku, Allahku dan Allahmu. Ayo, gimana dong? Malu. Malu dong. Enggak malu. Enggak. Malu dong. Jadi lari-lari ayatnya. Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayo dong. Malu gak? Enggak. Malu biasa aja. dong. Malu dong. Harus malu. Kalau sehat pasti malu. Kalau malu itu saya tutup kamera, malu untuk menampilkan Oh, wajah. nggak itu perlu. Orang masing-masing punya cara. Kenapa? Pakai masker. Kalau Gimana mau nih open teman-teman nih? Malu dia nih. Gimana cam. nih? Ya kalau malu saya tutup kamera nih. Kayak gini nih, Ternyata tutup kamera. Yesus mengatakan malu. Allahku. Malu. Kita sama-sama malu Bang Zuma. Ayo. Yesus ternyata Open cam. Yesus bertuhan gimana dong? Yesus bertuhan gimana dong? Open cam dong. Open cam. Gimana dong? Yesus Open cam. mengatakan Be gentle. bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana dong? Malu nggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti kamu bukan manusia normal kalau nggak malu. Ya, mari kita jelaskan ya. Jadi Kita jelaskan. Jadi tunggu. Boleh saya jelaskan kok, tunggu. Saya boleh dong jelaskan iman saya, kan sudah selesai. Ada ucapan Yesus bahwa Yesus Kan itu udah selesai. Saya udah boleh dong jelaskan iman saya. Boleh dong. Nggak usah panik. jelaskan dulu. Saya jelaskan Nggak dulu perlu sedikit. jelaskan. Lu Saya turun jelaskan aja. dulu Kalau sedikit. nggak berani open cam, turun aja. Nih, gue berani open cam. Muka gue kelihatan. 2000 orang nonton. Lu katanya nggak malu. Kagak open cam. Kenapa? Juga cuma bilang itu. Pakai masker ya. Nggak lagi COVID Bang Zuma. Bukalah maskernya. Pakai foto profil juga pakai masker. Lagi COVID emang ente? Omikron. Aduh. Saya mau jelasin iman saya. Ya. Di rumah mana Anda berani open cam. Kenapa di room saya Anda nggak berani open cam? Kenapa? Takut memangnya sama Joseph? Iya. Hah? Open cam dong. Saya sudah berani open cam. Kenapa Anda nggak open cam? Nuduh-nuduh malu. Yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa? Anda, bukan saya. Ya. Aduh. Ya. Kabur. Mana naik lagi? Kabur. Aduh. Jadi gini, lu bertanya dengan iman gua, boleh. Tapi cukup dong. Gua mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu kepada Bapakku dan Bapamu. Gitu. Gua mau jelasin. Ya lu tahu kan? Itu ada jawabannya, udah sering dijawab. Makanya lu bilang tunggu. Ya, tadi minta dalil di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Gue kasih Yohanes 20 ayat 28. Lu salah ngomong. Lu bilang itu kan perkataan Yesus. Yesus sedang berdoa. Lah. Di live di YouTube gak? Yes, thank you ya. Inilah buktinya. Teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube. Ya, Zuma ngomong Yohanes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus. Itu perkataan Thomas, bukan perkataan Yesus. Ya. Ya dikik lah, nggak mau open cam. Gimana? Yesus pernah mengaku nggak aku adalah Allah? Nih, saya jawab dulu berarti.
Ya, saya kan dengarkan Iya, pertanyaan saya. Anda Saya kan bertanya. boleh, saya jawab. Pernah tidak Yesus Di dalam, ya udah. Pernah Di nggak dalam Yesus Yohanes mengaku 20 aku ayat adalah Allah? 17. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 kita jawab di situ dulu. Boleh? Itu ucapan siapa? Iya, ucapan Yesus. Udah, saya mau jelasin boleh nggak? Kenapa ketawa? Saya minta pengakuan Yesus loh, anak murid. Ya Allah Jadi ya saya jelasin yang ini dulu, nggak boleh nanti saya jelasin, nggak usah panik. Anda sudah tahu Ya silakan. Ya, Ya. pertanyaan saya kan jelas tuh ya. Yohanes 20 Tunjukkan ayat pengakuan 17. Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat? Kok pucat sih? Pucat. Iya, ya, kamu pucat Yang- loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar, pucat bentar. kali Saya pakai dia. masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open Allahu cam aja dulu, Akbar. Bang. Tapi Ente kan nggak berani banyak open cam, alasan. nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat laga lu Juma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena Pertanyaan belum saya aku bukan di naik." situ loh anak bau. Oh, jadi pertanyaan tadi saya katanya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda panik. Saya Pengakuan berhak Yesus untuk mengaku menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib, ya Tadi sudah, yang kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan? Yohanes Yohanes 20 ayat 28, good. nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 20-28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open cam, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, be gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di roomnya Joseph sendiri nggak berani open cam. Kenapa Juma? Lu yang pucat, ya. Tadi saudara dengar gak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan, kenapa Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada... Saya sebutin, itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan. Ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta, Pakai masker. ucapan Yesus yang saya minta, ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker, takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah, di mana? Oke, saya mana? jawab ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya Yang jawab. Gak usah di mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2, kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata mari seenak perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, Jangan lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang judul. Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Nangis. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah. Ya sudah, sebab- kalau begitu ngapain temamu kayak begini? Sebab Nggak malu? Dah, saya boleh jawab? Gak usah Iya, kejar-kejar. kalau kamu
sudah menjawab. Yesus tidak pernah mengaku Allah. Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Ini silakan. tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca bahasa Inggris. Ya dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia Sarap. disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh. Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? Oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, Pengakuan jadi Yesus bukan Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Mana pengakuan Yesusnya mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma, Mana, saya coba? tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini, ya. Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan Enggak, saya Allah yang tanya benar. dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan. Saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya Saya ikuti. sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya kan. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu Dengarkan. untuk apa? Lalu untuk Dengarkan. apa? Dengarkan. Bang kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk apa? dulu. Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan. Ya, saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute. Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Oke, alaihi wasallam. saya tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggap. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya. Kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos. Seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya, waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya, Logos, Nur Muhammad nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama kamu suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu Jelaskan suruh dong. jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur, kamu menganggap Muhammad itu sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari Barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah terus Ya, makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia
maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja Damai, Raja Perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahamnya di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan sebagai Yesus. Dengar, paham? Jadi dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata, dikarenakan saya kemudian duduk di sana menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang. Yesus duduk, ada ulama di situ. tidak perkasa. Saya diminta syahadat. Damai yang syahadat. baginda Rasulullah Muhammad. Kalau saya diminta syahadat ulang, yang perkasa itu adalah baginda Alaihi Wasallam. Bukan Yesus itu letoy. Begitu tinggi Raja Damai. konsentrasi Tidak perkasa. ini terhadap bangsa. Kemudian duduk adalah baginda Rasulullah dengan kerendahan hati, dan bukan ilmu dan bintang bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya 9 nomor 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Iya, betul? itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu, di mana? mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama Memang kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu kan? adalah Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. sekarang juga Nih, gua tampilin nih. dia sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu cuma. Nih. Tuh. Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Cuma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Nggak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun. Iya kan? Turun sendiri.
Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lo nyamain Muhammad dengan Allah aja lo kagak beres lo. No, ulama lo no. Lo suruh syahadat ulang kan sama ini kan. Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Jangan di-mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu di-mute. Jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Yesaya 9 nomor 6, kalau itu didudukkan kepada manusia Letoi, yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Yesus. Usah ngomongin manusia Letoi, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya Letoi lah, wong ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia mendamaikan Raja Damai. sejazirah Arab. Sedangkan Yesus, sejazirah Arab. Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. Yesus kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau mendamaikan Yahudi Jazirah Arab, kalau Yahudi dan Romawi itu yang mendamaikan Jazirah Arab, sekarang mendamaikan Arab sama Yaman Yudas aja nggak. Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? Sanggup mendamaikan Arab dan Yaman. Mendamaikan Iran dengan Arab. Yerusalem. Mendamaikan Iran dan Arab. Pernah jadi raja. Hah? Mendamaikan jadi Iran dan RT Arab. aja nggak pernah. Yesus jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zuma bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan Jazirah Arab. Sekarang pertanyaannya, bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya, ya? Gantian dong ngomong. Lo enak pakai sound card, lo congor, lo gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara, saya tanya sama kamu Zuma, jawab. Kalau disebut dengan nggak bakal bener. Dikik lagi ya teman-teman, gerunda jubahnya. Kita nggak usah ini aja lah, kesana nggak bakal benar itu, kacau. Dikit-dikit dikik, dikit. Setelah ia menudungi kepalanya. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak mereka menudungi kepala Pak khusus? Dan kayak kita nih, di umat Islam setiap Kristen kan, layarnya dilebarin ya Kang ya. Tapi kalau di sana boro-boro dikasih kesempatan kayak gitu. Setia aja tuh di layarnya dilebarin tadi, dikasih kesempatan. Lah ya iya. Kalau di komal Kristen mana bisa kayak gitu, bapak-bapak. Undang mereka ke sini. Aduh, itu dia. Mana mau mereka datang ke sini. Wong kita ke sana aja dikik terus. Kamu nengek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Dikik ya Gurunda di si Yosef Gurunda. Kurang ngajar tuh, berapa kali tuh dikik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngusir ngantuk. Ngusir ngantuk. Bubuk sebubuk-bubuknya itu Gurunda, keren, mantap. Bubuk gitu si Yosef. Ngusir ngantuk. Hilang ngantuk saya di sana. Si Bahlul itu. Si Bahlul. Masya Allah, keren. Saya sampai kejar-kejar lab dia kan bolak-balik. bawa tuh data awal yang dia bawa kan. Data awal yang dia bawa itu apa? Yohanes 20 nomor 28. Kan saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dia tunjukkan
ucapan Thomas dalam Yohanes 20 nomor 28. Saya katakan itu ucapan Yesus. Kenapa saya katakan ucapan Yesus? Karena di dalam Yohanes 20 nomor 17-nya Yesus lebih dulu ucapkan kata itu daripada Thomas. Tapi dasar ilmu minim manusia palsu tadi, penyembah Tuhan palsu, dia tidak tahu kalau itu ucapan Yesus yang ditiru oleh Thomas. Yohanes 17 dia mengatakan kepada Allahku dan kepada Allahmu. Thomas mengutipnya di data 28-nya kemudian. Lebih dulu Yesus mengucapkan Allahku dan ilahmu, Allahmu daripada Thomas. Kupikir berisi kawan-kawan. Cewa saya. Kupikir hebat. Ternyata cuman framing penampilan aja. Kayak orang Arab. Lucu dia, lucu. Iya, penampilannya sok ke Arab-Araban gitu. Waduh, timur tengahan. Ternyata ilmunya kosong gitu. Pekok gitu. Allahu Akbar. Ya, anggap saja hiburan ya, sahabat-sahabat. Yang penting, sahabat sekalian, saya sudah katakan kepada dia, Yesus kapan jadi raja? Raja perkasa, ya kan? Jadi RT aja gak pernah. Tapi dia balik lagi, kamu katakan Nabi Muhammad tidak pernah jadi RT. Parah. Kasihan ini manusia palsu ini. Tapi alhamdulillah kita puas Gurunda. Selama ini kan mereka selalu framing Gurunda takut sama si siapa? Yosef lah apalah, ternyata mereka sendiri yang masa ketakutan. Iya. Kayak gitu mereka. Itu sering iya. Sama si Yosef sama si Edis, Gurunda itu takut katanya kan, kata mereka nyamperin si Yosef si Edis. Banyak yang ngetik kan di bawah. Nah buktinya sekarang bubuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah puas aku hari ini, puas banget. Puas sampai kejar-kejar saya lep. Iya nih. Kalau Bang Joma takut, Bang Joma datang. Kenapa di mute dan di kick? Biarkan aja bertahan di situ. Adil kalau perlu kan. Gitu. Berapa kali saya di kick Bang, menandakan memang beliau takut. Ya saya 96 rekaman saya dibawa-bawa, pengakuan saya di depan guru-guru kita dibawa-bawa. Ya sudah, itu kan pengakuan saya dan saya jujur. Kalau itu satu kehilapan dan satu kesalahan, faktanya saya ngakui. Saya masuk langsung saya bersyahadat untuk membuktikan bahwa guru kita itu nggak paham apa yang saya sampaikan itu. Ada yang melatar belakangi, bukan tanpa alasan. Lalu saya dituduh sebagai orang yang menganut aliran tasawuf katanya. Nur Muhammad kata beliau. Lucu orang ini. Lucu dia. Mereka ini loh Bang Jema. Tadi dia membawa majelis ulama mengeluarkan fatwa, nggak ada MUI mengeluarkan fatwa di situ, nggak ada. Itu satu. Orang-orang ini, guru-guru kita ini mendengarkan dari PT-PT dari Oten. Bukan mendengarkan secara utuh penjelasan Yesaya 96. Di situ kan Kristen itu, di sana itu memaksakan Yesaya 96 itu untuk Yesus. Nah, Bang Juma kan memberikan edukasi tetap ngeyel. Jadi Bang Juma menutup bahwa seandainya ini bisa untuk orang lain, nubuatan ini untuk nubuatan lebih layak Nabi Muhammad SAW dibanding Yesus. Kenapa? Nabi Muhammad raja damai, bisa mendamaikan dunia. Yesus jadi RT aja enggak. Itu kan di sana ada latar belakangnya sehingga begitu. Nah, guru-guru kita ini mengambil ujungnya aja Bang Juma, tidak diambil secara utuh. Akhirnya mereka terprovokasi seperti itu. Betul Bang Handi. Yang dia tampilkan tadi itu bukan sekaitan dengan penjelasan Bang Suma. Yang disampaikan oleh ulama itu, di mana di situ diterangkan Majelis Ulama Indonesia, misalnya Buya Anwar Abbas, itu bukan membahas tentang Bang Suma, pernyataan Bang Suma tentang Yesaya 9 nomor 6. Itu pengakuan Majelis Ulama atau para ulama yang membahas tentang pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI, yang ada di Kota Medan. Ada hubungannya dengan ungkapan saya pada saat saya menyatakan Yesaya 9 nomor 6 itu.
Kalau itu dipaksakan untuk Yesus, maka itu lebih pantas dicocokkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah yang dimaksud di situ bukan dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Kristen tidak mengakui Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka rasa Allah saya bawa ke sana, bukan terasa Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad, tapi Allah yang perspektif orang Kristen. Parah dia Bang Andi. Parah. Kupikir dia hebat. Wah, ini hebat kayaknya nih orang Arab gitu. Orang tampilannya Arab, tampilannya Arab, tapi di dalamnya pakaian kayak gitu dibungkus, dalamnya babi itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi dia nggak bisa jawab tadi Bang Juma sebagaimana judulnya itu, kan dia udah akui Yesus itu bukan Allah. Berarti judul kamu itu nipu. Dia nggak mau jawab itu tadi. Ya nipu lah, itu tujuannya nipu, apalagi nipu dong. Sama seperti ketika dikatakan durian itu ikan, itu nipu. Yang percaya orang tulul, masa durian adalah ikan? Nah sama, masa Yesus adalah Allah? Kan gitu. Jadi mereka orang-orang ini hanya modal, apa ya bilangnya ya, modal hujat, modal nista. Itu kan menistakan, itu penampilannya itu kan menistakan itu Bang. Sekali. Itu menghina kita itu. Karena itu kita Bang Juma progres dulu kegiatan kita yang semalam. Baik Bang Hendri. Tim kita yang Bang Juma syahadatkan itu anaknya Ibu Ning, alhamdulillah tim API di Gorontalo. Beliau juga reporter, beliau juga seorang wartawan. Alhamdulillah sudah nyampe ke rumah beliau. Dan Akang ada video, saya kirim Akang nggak aktif HP-nya ya, bisa dibukain. Artinya kita bisa kerja. Kirim aja. Udah saya kirim. Bentar Bang Andi. Artinya kita ini benar-benar kerja, gitu ya. Ya, nah, jadi saya store ke rekeningnya dia ini ya Bang. Ya, yang saya kirim ke Bang Juma itu. Oke, baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Bisa dibuka Kang, biar netizen kita harus melaporkan kepada netizen bahwa kita itu kerja cepat. Ya, bentar. Dibesarkan dong. Ya. Bentar ya.